Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nuriswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, baru saja kita dikejutkan oleh kabar dari Partai Golkar. Partai salah satu terbesar di Indonesia dan punya sejarah panjang. Nah, kali ini kabar yang berhembus adalah tentang desakan Munas luar biasa Partai Golkar oleh beberapa politisi senior Golkar, diantaranya adalah Pak Ridwan Hisam, Lawrence Siburian, dan Zainal Bintang. Tapi goyangan kursi Ketua Umum Erlangga ini semakin panas ketika Pak Luhut juga berbicara di Kompas TV, diwawancara oleh Rossi, yang kesimpulannya itu adalah sama sekali jelas tidak menolak adanya Munaslup. Bahkan ia nampak membuka peluang. Jadi kalau tidak percaya, tonton saja wawancara dengan Kak Rossi, ya. Pak Luhut menyampaikan seperti itu. Di saat yang sama, kursi Ketua Umum Golkar yang diduduki oleh Pak Erlangga itu juga semakin panas ketika Pak Erlangga sendiri itu dipanggil oleh Kejaksaan Agung dalam kasus, kalau tidak salah, ya, minyak goreng. Jadi kasus minyak goreng ini sebenarnya sudah berlangsung lama, ya. Beberapa tersangka sudah mengalami atau sudah menjalani persidangan, ya, dengan menjadi terdakwa dalam kasus tersebut. Dan agak sunyi senyap gitu, tidak lagi menjadi pusat perhatian kasus minyak goreng. Mendadak dangdut, Pak Erlangga dipanggil di kasus tersebut oleh Kejaksaan Agung. Sebagaimana kita tahu, ya, Kejaksaan Agung itu adalah dalam tanda petik penegak hukum negara, ya, aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk oleh presiden gitu. Nah, perkembangan itu menarik, ya, ketika dihubungkan dengan pertarungan Pilpres di mana Golkar sendiri itu bergabung di KIB bersama PAN dan P3, yang hingga kini KIB itu tidak jelas bentuk koalisinya. Bahkan terakhir, ya, P3-nya itu sudah mendukung Ganjar bersekutu dengan PDIP. Jadi hanya tersisa Golkar dan PAN yang belum menentukan arah dukungan secara resmi kemana. Nah, sikap seperti itu akhirnya dihubung-hubungkan dan situasi memanas. Tentu saja dari apa yang disampaikan, kenapa muncul desakan Munaslup itu di samping momen, ya, belum jelasnya sikap Pak Erlangga sebagai Ketua Umum Golkar, apakah dia bergabung dengan Ganjar, Prabowo, atau Anies, atau ia maju sendiri. Tetapi kalau maju sendiri bersama PAN, misalkan Pak Erlangga Capres, Pak Zulkifli Hasan Wapres, kata politisi senior Lawrence Siburian, 1000% pasti kalau maju jadi Capres dan Cawapres seperti itu, ya, sudah pasti kalah gitu. Jadi Pak Erlangga ini sesungguhnya berada dalam situasi yang dilematis. Apabila mendukung Ganjar, yang untung PDIP; apabila mendukung Prabowo, yang untung secara elektoral, ya, Gerindra gitu. Nah, keraguan-raguan itu yang membuat mungkin internalnya semakin khawatir gitu. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Luhut, ya, sepertinya sudah ada pertemuan-pertemuan atau para politisi Golkar yang bertemu dan menyampaikan concern, ya, keluhan atau komplain terhadap kepemimpinan Pak Erlangga yang disampaikan kepada Pak Luhut.
gitu. Jadi kegelisahan secara internal itu sudah mulai ada. Soal besar kecilnya kegelisahan di antara para kader ini, kadarnya ya internal Partai Golkar sendiri yang tahu. Gitu. Tapi Pak Luhut secara tegas menyampaikan ya apabila dilakukan dengan baik-baik ya itu hak konstitusi Munaslup itu ya memang ada. Yang menarik ya Pak Luhut ketika didesak apabila semua kader Golkar meminta dia jadi ketua umum, ya siap juga gitu. Karena hobi dia kan katanya memperbaiki, dan dia menyebut bahwa dari apa yang ia baca, dari mulai survei, big data, dan yang lain-lain, memang kecenderungan Golkar untuk terus memburuk situasinya itu terjadi. Itu klaimnya Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dengan ucapan dan statement seperti itu, ia nampak tidak keberatan apabila Munaslup. Kalau ia tidak setuju dan masih bersetia dengan kepemimpinan Pak Erlangga, kalimatnya kan nggak begitu. Kalimatnya, ini sudah dekat pemilu, ya semua kader harus bersatu di bawah kepemimpinan Pak Erlangga, jadi tidak perlu itu Munaslup, ya kan? Kita lebih baik sama-sama membesarkan Pak Erlangga. Jadi kalimat-kalimat tegas seperti itu tidak akan kita temukan di wawancara Rossi. Yang ada bahkan ia menyampaikan memang ada komplain, memang surveinya turun, big datanya rendah, kegelisahan sudah masif. Ya kondisi semakin memburuk, ya kekompakan sudah mulai terganggu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang jika disimpulkan bukan ia mendukung atau ia menjadi otak, ia menjadi dalang, bukan. Ia tidak keberatan apabila ada Munaslup. Dan ia juga bersiap atau siap tidak keberatan dan siap untuk memperbaiki Partai Golkar apabila menjadi atau diinginkan oleh peserta Munaslup itu menjadi ketua umum gitu. Nah, ini adalah sinyal-sinyal yang ia berikan kepada Partai Golkar atau kepada kader Golkar gitu, agar mempertimbangkan kembali kepemimpinan Pak Erlangga apabila kondisinya semakin memburuk. Walaupun Bang Luhut masih memberikan bunga-bunga, ya kan. Bunga-bunga itu dalam pengertian ya saya tidak mau berkelahi dengan Pak Erlangga, maksudnya berkelahi rebutan ketua umum kalau ada Munaslup, sementara Erlangganya juga masih ingin bertahan. Ya kalau berkelahi ya saya tidak mau gitu kan, dan tidak juga mau pakai uang gitu. Artinya membeli suara DPD DPC lah kira-kira, karena yang punya hak suara di Munaslup itu tentu saja DPD provinsi dan DPD DPC. Nah, meskipun hal-hal seperti itu, tapi itu indikasi bahwa gelombang desakan Munaslup itu memang ada. Apakah semakin besar atau tidak? Nah, ini tergantung seni dan cara atau strategi kubunya Pak Erlangga Hartarto melihat gelombang ini apakah semakin membesar, apakah semakin mengecil, dengan cara Pak Erlangga sendiri mengkonsolidir kembali kekuatannya. Di sisi yang lain ia juga harus menghadapi front baru dengan adanya pemanggilan dari Kejaksaan Agung. Itu front tersendiri, front hukum yang harus ia juga siapkan antisipasinya. Tapi memang jika ia benar ya tidak usah khawatir. Jadi ada front politik, konsolidasi politik, kekuatan kubu-kubu yang bersetia kepadanya. Ada juga front politik. Di sisi yang lain dia juga harus menjaga kinerjanya, yaitu front jabatan dia sebagai Menko Perekonomian. Nah, ini dinamika di Golkar itu akan semakin menarik, dan ini tentu saja sedikit banyak itu pasti ada hubungannya dengan
pemilu dan pilpres gitu. Jadi Pak Erlangga diganggu itu bukan sekedar kinerja, tapi ada kisah pertarungan menjelang pemilu dan pilpres 2024 mendatang. Ya mungkin ada unsur-unsur yang melihat Pak Erlangga tidak cepat mengambil putusan dan keberpihakan gitu. Demikian kawan baik, kita ikuti terus dinamika Partai Golkar ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di channel. Terima kasih.